Selamat pagi pemirsa di rumah. Hari ini kembali saya Ina Rahman di acara Blak-Blakan bersama Apli. Pagi ini di sebelah saya didampingi oleh pemuda, yang jelas bukan pemudi ya. Putra dari Insinyur Darneli Guril Muzakar, owner dari Armina Daily dan Armina Reka Perdana. Beliau adalah Mas, Bang, apa Pak manggilnya nih? Abang. Abang Rican Nur Hasan Muzakar. Cuma kalau saya manggil beliau cukup Pak Rican atau Om Rican atau Bang Rican atau suaminya Noni. Selamat pagi Pak Rican. Pagi Bu Ina. Senang sekali akhirnya bisa saya investigasi hari ini. Duduk di kursi panas belak-belakan. Kursi panas ya. Nggak usah deg-degan, dibawa santai aja. Karena ini panas beneran Bu Ina. Panas beneran. Ini bukannya kursi yang panas Pak, cuacanya yang panas. Sehat Pak Rican? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, tadi antigen hasilnya apa? Negatif apa positif? Negatif. Oh, negatif. Kalau positif nggak mungkin di situ nggak ya. Mungkin ada di sini. Karena kita nggak mungkin di sini pakai masker karena pertama engap, ya. Yang kedua juga kita sudah social distancing banget. Terus kita sudah antigen semua yang ada di sini. Sebenarnya ada 3 poin pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seseorang yang duduk di kursi panas itu Pak Rican. Yang pertama masalah pribadi, yang kedua masalah bisnis, yang ketiga masalah Apli. Yang keempat dan lain-lain, tergantung situasi. Jangan sampai salah 3. Oh enggak. No, dia nanti. Kalau salah 3 lebih bahaya dari talak 3 itu. Oh iya. Waduh, kalau udah ngomongin talak rasanya gimana gitu kan. Pak Rican, udah berkeluarga? Sudah Bu. Oh, istri udah berapa nih? Apa masih 1? Anak saya 4. Oh anak 4. Anak 4 dari berapa istri Pak? Istri 1. Oh 1. Harus setia ya Pak? Harus. Nggak boleh pindah ke lain hati, nggak boleh berbagi hati tuh Pak. Di Apli orang-orangnya harus setia. Wajib Pak. Kan Bu Ina yang menjaga. Nah itulah. Jagain Bu Ina. Harus dijaga Pak. Iya. Anak 4 Pak. Usia berapa tahun? Paling besar 10 tahun, mau 11 tahun. Oh paling besar ya. Paling kecil Pak? Baru melahirkan ya kalau nggak salah nyonya ya Pak ya? Sudah mau 2 tahun nanti Bu. Oh sudah mau 2 tahun, nggak terasa cepat. Nggak mau nambah ngomongan lagi Pak biar bikin kesebelasan. Karena saya tahu Bapak hobinya bola kan? Iya. Biar seru gitu Pak. Biar seru, biar ada teman main bolanya. Oh mungkin salah satu alasan punya banyak anak itu ya Pak? Betul. Atau karena disuruh sama mama Pak, suruh biar cucunya banyak gitu? Biar bapaknya punya teman main. Teman mainnya cukup anak ya Pak? Cukup anak. Jangan main di luar gitu. Aduh Bu Guril luar biasa anaknya. Terkait dengan istri nih Pak ya. Karena kita tahu lah bisnis direct selling ini kan waktunya tuh 24 jam lah. Kadang kita nggak ada istilah libur ya. Itu respon nyonya Mbak Noni ya itu ibaratnya mendampingi itu ada komplain atau apa sih Pak? Mengingatkan saya tahu nih Armina Daily itu membernya kebanyakan perempuan ya? Betul. Nah, itu gimana tuh? Nyonya ada rasa-rasa gimana gak? Sejauh ini sih alhamdulillah baik-baik saja. Jujur Pak, ini jujurnya ingat, belak-belakan. Iya, ini belak-belakan kan? Nah, jadi harus apa adanya. Kalau ada nyonya di depan nonton, Bapak merem aja pura-pura gak ada. Gimana jadi Pak? Kayaknya ada nyonya di depan. Gimana Pak perasaan nyonya ngelihat kesibukan Bapak tuh apa? Sejauh ini selalu mensupport. Karena mitra kita banyaknya emak-emak. Oh. Belum terlalu worry. Jadi bukan milenial ya Pak ya? Bukan milenial, baru akan menuju ke mitra-mitra milenial. Jadi sejauh ini masih aman? Sejauh ini kan tadi Bapak bilang baru mau ke milenial, kan kita nggak tahu nanti kesananya kan, semoga sih tetap baik-baik aja. Karena yang saya tahu kan Bapak juga pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Tangerang Selatan. Betul. Yang mana kita tahu HIPMI itu kan menjebolkan ya alumni HIPMI, bukan alumni ya Pak, artinya orang-orang HIPMI ini orang-orang yang sukses, artinya yang semuanya tuh jadi orang tuh bukan sekarang belum jadi orang. Seperti kita lihat Pak Bahlil Lahadalia kan, Kepala BKPM, beliau juga kan mantan Ketua Umum HIPMI. Kemudian ada lagi Bang Sandi. Iya, Bang Sandiaga Uno, Bang Lutfi juga Menteri Perdagangan kita sekarang. Nah, ini sekarang alumni ya, bukan alumni ya. Mantan Ketua HIPMI Tangerang Selatan, sekarang menjabat Wakil Ketua HIPMI Banten, Jawa Barat. Luar biasa ya Pak.
Tapi kan yang lebih hebat Bapak jadi wakil ketua sekjen. APLI. Wah, Itu yang penting. Wakil sekjen ya Pak, wakil sekjen di APLI. Saya belum mau nyentuh ke APLI nih Pak, saya masih pengen mengulik hobi Bapak. Karena tuh saya tadi dapat referensi hobi Bapak tuh luar biasa banyak ya. Iya. Hobinya main di lapangan. Main di lapangan. Coba dijelasin Pak, lapangan apa sih yang Bapak hobi itu? Jadi saya hobi di lapangan yang rumputnya kasar sama rumputnya halus. Jadi ya. Coba dijelasin. Jadi rumput kasar itu sepak bola, rumput halus golf. Oh, oke. Oh, jadi menyesuaikan Jangan rumput halus yang lain, jangan mainnya. Saya nggak Rumput halusnya ketahuan. golf. Iya. Oh, oke. Kenapa hobi golf sama sepak bola, Pak? Sepak bola saya suka karena berkumpul banyak orang, silaturahmi banyak orang. Kalau golf kita menyesuaikan karena di dunia bisnis golf termasuk bagus. Oh, jadi ada pembicaraan bisa. Emang main golf siapa sih Pak temannya Pak? Ya banyak rekan-rekan bisnis, vendor-vendor kita Oh, biasa. oke. Oh, jadi maintenance hubungan juga ya Pak ya? Betul, sama betul. kolega gitu ya. Betul. Saya nggak pernah diajak main golf sama Pak Richan. Nanti Apli katanya mau ngadain tuh, Bu. Ya, kita Golf mau Apli bikin ya, kita. golf turnamen APLI ya, memperebutkan piala ketua umum kayaknya Pak. Betul. Padahal ketua umumnya juga jarang golf. Maaf Pak Kani. Sekarang kita mau sedikit tahu tentang bisnis Bapak. Ini yang saya dengarkan juga, bukan saya dengar aja ya, kita tahu lah semuanya bahwa Armina Daily ini merupakan berholding dengan Armina Reka Perdana atau memang dia independen berdiri sendiri, pengen tahu aja. Karena kan orang ketika kita pengen tahu Armina Reka tuh mikirnya langsung ini yang travel umroh gitu kan, yang haji gitu ya. Sedangkan ini kan Armina Daily. Itu hubungannya gimana Pak? Jangan dijawab hubungannya baik-baik aja Pak. Saya bertanya hubungan hukumnya gimana? Kalau secara hukumnya kita sudah benar-benar berpisah. Okay. Dan ini tantangan buat saya selaku CEO Armina Daily, ini dibuatnya benar-benar terpisah Bu. Jadi kantornya juga terpisah, secara hukum juga akta dan lain-lainnya terpisah. Legalitasnya terpisah. Yang membedakan apa sih Pak? Yang membedakan kan mungkin kalau Armina Reka Perdana kan tetap ya jualannya fokus ke umroh dan haji ya. Iya. Kalau untuk yang Armina Daily ini yang direct sellingnya kan. Direct sellingnya. Mungkin Bapak bisa ceritain sedikit apa sih yang yang Bapak jual di Armina Daily itu apa aja? Jadi sesuai dengan namanya Armina Daily, kita menjualnya produk-produk keseharian. Daily-nya itu. Daily, Oke. daily. Ini semua contoh produk Bapak ya? Nah, ini ada susu, ada kopi, ada lip cream dan propolis. Oh, ini kolostrum ya Pak susunya ya? Ya. Jadi kita bilang daily strum. Jadi kalau ingat susu, ingat daily strum. Oh, oke. Ini orang aman dikonsumsi hari-hari ya Pak? Aman Bu, aman. Ini Untuk anak muda, anak kecil, orang tua ini cukup baik. Oh, oke. Produk yang baru launching yang mana Pak? Baru launching kita punya Rilanda Lip Cream. Ini Rilanda bukannya nama ini ya Pak ya? Nama perempuan nih Pak? Nama perempuan. Ibu Gorel dan Pak Gorel dan Darnelly. Oh gitu. Rilanda. Singkatannya itu. Singkatan nih dari Pak Gorel dan Darnelly. Jadi singkatan jadi dari Rilanda. orang tua. Jadi biar kelihatan mesra gitu ya Pak ya. Luar biasa namanya Rilanda. Ini saya pakai juga jilbabnya Armina Daily loh Pak. Motif bunga apa gitu tadi kata ibu gitu kan. Jadi hijabnya juga masih kencang nih Pak jualannya Pak. Masih Bu. Apalagi sudah mau Ramadan ya Pak ya. Betul, persiapan Ramadan. Saya tunggu kiriman hijabnya Pak. Inilah khas nggak tahu malu gitu. Omset tertinggi Pak dari semua produk ini mana Pak? Yang lebih lagi kencang? Paling kencang kita punya red coffee karena memang keseharian banyak yang minum ini, konsumsi red coffee. Oh, itu red coffee bisa diminum laki-laki, perempuan? Laki-laki, perempuan bisa semua Bu. Yang bikin best seller apa? Emang klaimnya apa sih Pak? Kalau red coffee ini dia punya kandungan yang bisa melancarkan peredaran darah. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya untuk red coffee gitu ya, kopi stamina, kuat tanpa obat kuat. Paham. Ini kopinya laki-laki? Kopinya laki-laki. Jadi tadi kata Bapak, mitra Bapak lebih banyak perempuan. Berarti yang beli perempuan, emak-emak itu untuk suaminya. Betul. Oh, jadi ini best seller ya Pak ya? Ini best seller. Jadi
Bisa diminum sebelum olahraga, dia akan memperlancar dan mempermudah, meringankan badan pada saat olahraga. Oke. Kalau diminum malam, nah Itu olahraga lebih, lagi enggak. olahraganya beda. Iya, Oh, pantesan lebih laku ya Pak ya. Lebih Karena laku. orang mungkin pandemi lebih banyak di rumah gitu ya Pak. Jadi minum kopilah sebanyak-banyaknya. betul. Biar begadang gitu kan maksudnya. Oke. Ini terkait dengan penjualan yang Bapak bilang kencang ya Pak ya. Berapa sih Pak omset sekarang perusahaan? Kurang lebihnya aja. Pengen tahu gitu kan. Kalau omset per bulannya hampir 10 miliar. Per bulan hampir 10 miliar. Itu mitra banyak ya? Saya dengar kemarin mitra utamanya Pak Juli sudah almarhum ya Pak ya? Iya, betul. Karena COVID ya? Betul. Kopi. Meninggalnya beliau tidak membawa efek gimana ke penjualan Armina? Meninggal beliau memang kita banyak ambil hikmahnya dan kita sudah banyak legacy yang ditinggalkan beliau gitu ya. Jadi sudah banyak acara-acara yang ditinggalkan dan kita sudah bisa mandiri di situ. Karena udah umur juga ya, usianya Pak Juli berapa itu? Hampir 60 Bu. Hampir 60 ya, udah ini juga ya, mungkin memang sudah waktunya. Sekarang yang meneruskan istrinya Pak ya? Ada istrinya dan anak-anaknya juga sudah aktif. Sudah juga. Jadi aktif, jadi leader lagi, udah bukan mitra ya, udah peningkatan udah ke leader ya Pak? Sudah leader jadinya dia. Oh oke. Udah setiap hari juga dia sudah melakukan Selling gitu ya? pelatihan online itu dia. Oke. Oh berarti sekarang yang meneruskan generasinya adalah? Generasi milenial. Generasi milenial anak-anaknya beliau ya. Berarti omset tertinggi masih di Pak Juli dan keluarganya atau ada pihak lain Pak? Masih di Pak Juli dan istri. Berapa Pak kira-kira omset ya kurang lebih untuk top leadernya Bapak saat ini ya? Saat ini kalau di omset saya nggak tahu persisnya, tapi kalau salary atau komisi gajiannya ya, Iya gajiannya. per bulannya hampir 100 juta. Hampir 100 juta. Oh lumayan ya, banyak juga. Ada berapa orang Pak yang monthly-nya sampai 100 juta tiap bulan leader itu? Ada 5 orang ada. 5 orang ya, oh lumayan ya. Selebihnya di atas 50 juta. Oh selebihnya di atas 50 juta, banyak juga. Berapa sih jumlah ini Pak mitra? Jumlah mitra ya, bukan jumlah leader ya. Jumlah mitranya Armina Daily. Mitra keseluruhan atau mitra aktif. Kalau aktif tuh 8.000, 9.000. Oh 8.000, 9.000 yang aktif. Kalau yang Tapi sekedar daftar mitra. segala macam itu sampai 60 ribuan. Oh sampai 6 ribuan. Itu yang user banyak ya Pak ya? Karena User kan banyak. namanya juga Armina Daily. Berarti kan dia daily ya keperluan sehari-hari. Betul. Lebih banyak yang nge-build jaringan, network atau memang hanya sebatas user? Kita memang mengarahkan untuk memakai keseharian. Jadi para mitra untuk memakai dulu. Setelah memakai baru dia menceritakan. Oh oke. Itu akan memberikan impact lebih baik. Oh keren. Salut lah. Bapak terkait dengan kesibukan Pak Rican gitu ya. Udah sebagai wakil ketua HIPMI juga, sebagai wakil sekjen juga di APLI, sebagai kepala rumah tangga juga dari 4 anak dan 1 istri gitu kan. Kemudian CEO juga di Armina Daily. Mungkin di Armina Reka Perdana juga CEO juga Pak? Enggak. Jadi memang diberi amanah untuk di Armina Daily dan saya fokus di sini. Oh oke. Nah itu kesibukan kayak begitu mempengaruhi nggak Pak dengan organisasi yang Bapak jalani, terutama di APLI? Pada prinsipnya sih aku seneng ya di organisasi gitu ya. Seneng komunikasi, seneng juga ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah enjoy dan istri support sejauh ini. Support ya Pak selama aman-aman aja gitu. Selama aman-aman aja. Kenapa tertarik dengan APLI Pak? Pengen tahu aja kenapa dari sekian banyak organisasi Bapak udah ikut HIPMI ya. Kemudian Bapak ikut APLI juga gitu kan. Itu kenapa Bapak tertarik dengan APLI gitu? Menurut saya di APLI menarik ya. Menarik. Jadi, menarik bukan karena ada saya kan Pak? Bukan. jadi di APLI selain dia tingkatannya skala nasional itu kan tantangan juga buat kita kan. Iya. Tapi ternyata APLI itu skalanya udah internasional Bu Ina. Oh iya betul. Udah skala internasional dan kayaknya menarik ya untuk hadir di sini gitu. Ngerasa ini nggak jadi wasekjen APLI itu ngerasa apa sih pede atau enggak? Kemarin waktu saya tanya ke Pak Kani dia nggak pede jadi ketua umum APLI gitu kan karena beliau berpikir banyak yang lebih dari beliau gitu kan pemikiran tentang industri direct selling gitu kan.
Nah, kemudian kan dibentuklah kesekjenan, kan salah satu wasekjen dari 3 wasekjen APLI adalah Pak Richan. Apa sih perasaan Pak Richan ketika ditunjuk menjadi wasekjen di APLI itu apa sih gitu? Kaget ya. Jadi pada tunjuk, kamu jadi wasekjen, kaget juga gitu. Apa ya? Terus ya saya seneng sih, seneng tantangan juga dan wasekjen oke deh. Karena udah Gak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. telepon Bu Ina kan. Lo jadi ini ya. Harapan buat APLI apa, Pak? Harapan buat APLI ke depan. Aku kemarin sudah waktu ditunjuk jadi wasekjen udah langsung bikin beberapa program. Ya pengennya APLI bersama anggota sama-sama kita memajukan industri ini. Berjalannya bersama-sama gitu loh, Wina. Jadi nggak maju sendiri tapi pelurunya bareng-bareng. Nah, karena saya yakin setiap anggota APLI memiliki produknya bermanfaat untuk orang banyak. Iya, pasti gitu. Pak. Oke. Kalau misalnya yang Bapak rasakan sekarang di APLI ya, apakah sudah ada perubahan dari kan sekarang ada perubahan kepemimpinan ya. Bukan perubahan sih, sebenarnya Pak Kani sudah memasuki periode akhir. Tapi kan kita rencana akan kita perpanjang gitu ya. Bapak melihatnya apa sih program kerja yang dilakukan saat ini di APLI, apakah sudah cukup atau harus lebih ke depan lagi, harus lebih maju lagi? Apa sih yang Bapak lihat sekarang tentang APLI ini apa sih? Gitu? APLI. Jadi aku seneng di sini ditunjuk. Mungkin sebenarnya ada legacy besar yang dari Pak Kani kali ya. Iya. Ada Pak Kani mau nunjukin legacy yang besar. Jadi kalau dilihat wasekjennya Bu Ina, ini kan kelihatannya muda-muda. Mungkin nanti anggota APLI yang sekiranya punya anak, yuk kita bersatu bergabung. Jadi punya keluarga APLI, keluarga milenial APLI. Kan seru tuh Bu Ina ya. Oh keren juga. Ide yang bagus. Anak-anaknya juga udah ikut berkecimpung di sini. Idenya menjadi beban saya kayaknya. Harus langsung dikembangkan. Oh oke, bagus juga sih ya jadinya ya. Karena kan seperti kita tahu Armina Daily ini ya ownernya adalah mamah ya, Ibu Guril ya. Diturunin ke anaknya dan luar biasa. Semoga Armina Daily ke depannya lebih sama lah paling tidak seperti Armina Reka Perdana. Kan seperti itu gitu ya. Terkait dengan money game nih Pak, perkembangan industri kita tahu lah ini di industri direct selling ini penyakit cancernya ini nih money game. Itu apa Pak tanggapan Bapak tentang bisnis money game yang banyak dijalani oleh orang-orang saat pandemi gitu kan? Mengganggu nggak sih Pak adanya pandemi di? Oh betul Bu, sangat mengganggu karena mengganggu kan sekali, money game dia dapat uangnya cepet deh, uangnya cepet. Nah itu yang menjadi PR besar untuk kita meyakinkan kepada mitra bahwasannya perusahaan ingin jalannya tuh panjang, ingin umurnya panjang sehingga ketika ada mitra, Pak bikin dong promo kayak begitu, promo dibandingin sama leader, dibandingin sama money game lain gitu ya. Jadi kita prinsip saya mau umur usaha ini panjang. Jadi pelan-pelan tapi kita bermanfaat banyak itu lebih bagus. Mengatasi katakanlah leader atau mitra yang menuntut supaya ada promo sama dengan yang tadi Bapak katakan dengan money game itu, Bapak ngatasinnya gimana? Apa alasan Bapak ke mereka? Apa yang Bapak yakinkan kepada si mitra supaya tetap stay di Armina atau tetap menerima marketing plan yang sudah disiapkan perusahaan? Apa kiat-kiatnya, pengen tahu sih. Kalau saya sih meyakinkan mereka usaha ini pengen panjang. Sebenarnya kan di dunia networking ini kita membangun aset ya Bu ini. Membangun aset bukan cuma sekedar dapat komisi, dapat gajian tuh, bukan sekedar itu. Kita membangun aset dan kita bertanggung jawab kepada downline kita gitu ya. Sejauh itu sih saya sampai di situ. Banyak juga sih yang pindah. Banyak juga yang pindah. Banyak juga yang pindah. Oh, ternyata dia lari ke sana. Ikut yang lain gitu ya. Lebih cepat dapat mobil. Tapi gitu. Ada nggak yang udah pindah tadi terus tiba-tiba balik lagi karena merasa ketipu atau merasa nggak puas gitu? Ada Bu. Oh jadi udah keluar ikut money game baru balik lagi? Iya, tapi kan kita juga nggak bisa tiba-tiba nerima lagi gitu ya. Iya. Karena aset yang udah terbentuk kan teman-teman di sananya juga marah. Kok tiba-tiba masuk lagi gitu. Oke. Berapa persen Pak yang melakukan hal seperti itu? Tertarik dengan money game gitu kan?
Nggak kemudian banyak, balik Bu. lagi, nggak banyak. Nggak banyak. 5-7% ada. 5-7%. Berpengaruh dong Pak ke omset Armina? Alhamdulillah enggak, Bu. Oh enggak juga? Enggak. Jadi Jadi dibawa selama santai. pandemi ini tetap omset naik. Oh, oke. Kalau saya ngelihat dari jawaban-jawaban Bapak tuh saya melihat Bapak benar-benar anaknya seorang Darnelly Guril ya. Artinya pasrah dengan keadaan gitu ya. Bukan pasrah, Bukan. kita bersyukur. Lebih menerima apa adanya ya Pak, lebih bersyukur dengan situasi yang ada gitu Betul, kan. betul. Enggak ada selama pandemi itu omset udah ada pandemi ya kan. Terus mitra tergoda sama money game. Itu enggak berpengaruh apa-apa gitu Pak. Berpengaruh, tapi kita Enggak lihat parah gitu ya. nggak parah. Oke. Kalau boleh tahu sebelum pandemi itu omset berapa? Sekarang berapa? Ada penurunan berapa persen atau malah naik? Selama pandemi naik 2 kali lipat. Oh, naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat. Jangan-jangan gara-gara kopi tadi, Pak. Iya. Wah. Makanya kalau udah pusing minum kopi, minum propolis. Netral lagi dia. Iya, masuk akal. Kenapa omsetnya bisa naik Bisa 2 kali naik. lipat karena ada propolis ya? Ada propolis, Iya, propolis ada minuman juga kesehatan. lagi booming ya. Oh, selama pandemi malah naik 2 kali lipat. Happy Bu Guri luar biasa promonya. Kok bisa Pak? Di saat perusahaan lain ya nggak semuanya drop sih. Iya. Ya Pak, berpengaruh gitu ya. Kok malah Armina malah naik 2 kali lipat? Jadi pada saat awal pandemi, saya mengarahkan untuk mengadakan pembinaan secara online. Oke. Dan para mitra cepat menangkap, akhirnya sekarang tuh setiap hari ada pelatihan online. Oh, oke. Setiap hari itu ada. Jadi omset naik 2 kali lipat itu karena pelatihan online yang setiap hari dilakuin. Dilakukan oleh para mitra. Oh, dari setelah pelatihan online itu ya memang banyak eksekusi langsung ya, banyak closing langsung ya. Banyak, betul. Oke, yang paling laris adalah tadi Red Coffee itu. Kalau pandemi ini Bu. Propolis. Propolis. Ya, ASIHA ini ya. Oh, memang bagus sih. Propolis itu kan buat imun juga bagus ya. Bahkan orang yang sudah kena COVID juga sangat ini ya. Walaupun kita nggak boleh klaim ya Pak sama Badan POM. Ini bisa membantu gitu kan. Tapi ternyata memang orang percaya sekali ya dengan betul. mempergunakan produk propolis ini. Luar biasa. Pandemi malah naik 2 kali. Ini kopinya boleh diminum Oh kan? boleh silakan. Haus Kopi Pak. advokat ini masalahnya nih. Iklan Bapak itu pinter. Kopi advokat, teman-teman jalan-jalan ke London. Bu Ina kemana tuh Bu Ina? Itu saya Saya lagi. ke London. Saya nggak tahu ini gambar gereja atau gambar apa ini. Mungkin sama Pak, kita kayak ke London bareng kayaknya. Ke London bareng. Mungkin setelah pandemi kita berangkat ke London bareng. Luar biasa. Pengen tahu dong Pak, kiat mengatasi kesibukan yang luar biasa. 1, kemudian kiat mengatasi leader yang banyak keinginan. Kemudian 3, saya pengen tahu definisi leader yang baik. Nah, Bapak jawab 3 pertanyaan saya ini. Kalau mengatasi keluarga, saya tetap harus menyisihkan waktu. Jadi weekend kalau bisa bersama keluarga. Oke, harus tuh ya. Harus. Oke, berarti mengatasinya kesibukan adalah diusahakan weekend tetap bersama keluarga. keluarga. Cuma weekend aja Pak? Weekend aja, karena hari-hari bisnis. Oh oke. Pertanyaan kedua. Apa tadi Bu ya? Mengatasi kiat yang mitra usaha atau leader yang bawel, banyak keinginannya, yang ya kadang ada yang nyeleneh. Artinya permasalahan di leader lah, di internal itu seperti apa Pak? Saya memang sudah dikasih sama Bu Guril ya. Jadi memang kamu terhadap mitra harus baik dan anggap itu partner bisnis. Jadi ketika dapat message dari mereka, dapat ya ada keluhan, ada masukan, menurut saya itu bagus karena mereka berarti memperhatikan. Oh, oke. Nggak cuma jualan tapi ada impact ke perusahaan. Jadi saya selalu menanggapi Bu. Oke. Kalau ada mitra itu saya tanggapi, kalau ada permasalahan secepatnya diselesaikan. Artinya direct ke leader bermasalah atau Bapak bisa menyeleksi seberapa boleh si leader ini dekat ke Bapak, atau mungkin ada berlapis dulu, tidak bisa langsung ke Bapak tapi mungkin langsung harus ke GM Bapak dulu atau gimana? Atau tergantung level leader Pak? Kalau akses sih tidak ada pembatasan, tapi memang akses bebas. Akses bebas, tapi kan oke. terkadang masing-masing leader ini yang mengarahkan. Jadi banyak juga yang ke manajer operasional. Gitu ya. Oke. Kalau masuk ke saya, ketika saya lihat masalahnya bisa diselesaikan manajer operasional, saya
distribusikan kepada manajer. Oh, jadi bisa langsung, bisa juga ke manajer operasional ya Pak ya. Jadi tidak akses buat leader ke Bapak bebas saja ya, tergantung waktu yang Bapak berikan bisa atau enggak gitu kan. Enak Bu kalau ada masukan dari mereka, artinya meeting mingguan kita ada bahan. Oh gitu. Kalau enggak bingung nih bahannya apa lagi. Jadi Bapak tuh happy menerima komplain dari leader? Masukan, bukan komplain. Oh bukan masukan. komplain ya? Oh Masukan. oke, luar biasa juga tuh. Jadi ada materinya. Oke. Bapak berarti sangat menyayangi leader-leader Bapak ya? Oh sangat Bu. Leader, pengertian leader yang baik menurut Bapak apa sih? Kan pemahaman leader itu kan setiap orang berbeda gitu ya. Kalau dari ketua umum kita, mereka mengatakan bahwa leader yang baik adalah leader yang mampu menginspirasi, bahkan bisa menghidupi orang-orang binaannya, kasarnya seperti itu. Kalau menurut Pak Richan, apa sih leader yang baik itu seperti apa? Leader yang baik karena kita kan sudah syariah ya Bu ya. Ya. Jadi sudah syariah. Ya, Armina Daily termasuk yang sertifikasi berarti Armina syariah. Reka Daily sudah syariah ya? Sudah Bu. Jadi Oke. ada 10 atau 11 ya saya lupa yang sudah syariah. Nah kita termasuk salah satunya. Oke. Menurut saya leader yang baik itu leader yang bertanggung jawab kepada downline-nya dan dia selalu melakukan pembinaan kepada downline-nya. Oh, oke. Hanya sebatas membina atau sampai bisa berhasil melihat si leader ini leader ini sukses gitu Pak? Insya Allah otomatis itu Bu. Kalau dia selalu melakukan pembinaan di bawahnya akan sukses. Jadi Richan Nur Hasan Muzakar mengatakan bahwa leader yang baik adalah leader yang bertanggung jawab kepada downline-nya dan terus melakukan pembinaan sampai si downline-nya ini Sukses. Oke, luar biasa Pak Richan. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kepada industri direct selling pada umumnya, kepada mitra usaha pada umumnya juga apa pesanan-pesan yang ingin disampaikan? Silahkan lihat ke Baik. pesannya apa Pak? Untuk kepada anggota ya semua. Kepada ya? semua anggota perusahaan Apli. Jadi di masa pandemi ini adalah peluang di mana kita berjualan tidak ada batasnya. Kita bisa jualan di Jakarta, kita bisa jualan di Jawa, kita bisa jualan di Indonesia, bahkan kita bisa jualan ke mancanegara. Jadi maksimalkan peluang yang kita punya. Secara online tentunya. Secara online. Nah, banyak orang bilang memiliki kesempatan kedua, kesempatan ketiga gitu ya. Tapi menurut saya kesempatan emas itu nggak pernah terulang kedua kali gitu ya. Mungkin waktunya sama, mungkin barangnya sama, tapi value-nya pasti berbeda. Berarti dapat saya ambil kesimpulan bahwa pandemi ini justru kita jadikan peluang emas buat kita. Betul. Untuk lebih bersosialisasi secara online ya secara Pak. online. Kita maksimalkan itu karena memang terkait dengan sekarang udah era digital. Era Pak, digital ya. betul. Supaya kita juga nggak ketinggalan sama industri-industri lainnya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa dengan situasi yang panas ini. Ini sudah ya Bu ya? Iya. Ini kayaknya bahagia sekali. Padahal tuh saya mau bikin 1 jam tadinya Pak. Cuma karena Bapak pakai jaket dan agak hot juga gitu kan. Jadi bahagia Pak. Udah plong ya Pak ya? Jadi ini kayak wants to be millionaire. Kursi panas nih, kursi panas. Oh iya Pak, terakhir pertanyaan saya. Usia berapa Pak? Saya usia 36 tahun. Oh masih ABG ya Pak ya? Masih milenial. Masih milenial ya? Gen Y. Oh gitu. Terima kasih Pak Richan Nur Hasan Muzakar ya, CEO dari Armina Reka Daily ya. Armina Reka Farmasia atau biasa disebut Armina Reka Daily ke studio belak-belakan bersama Apli. Pemirsa, semoga yang disampaikan beliau ya dapat kita ambil manfaatnya dan terima kasih buat Pak Richan. Semoga jangan kapok. Next akan kita panggil khusus wawancara seputar Wasekjen Apli. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, wassalamualaikum.